Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justin Wirya dari Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Informatika 25. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah aljabar linear dengan materi metode Gauss-Jordan. Oke, metode Gauss-Jordan adalah cara untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear (SQL) dengan mengubah matriks menjadi bentuk identitas. Apa itu bentuk identitas? Bentuk yang terbentuk seperti ini ya. Terdapat beberapa variabel yang membentuk suatu bintang 1, 0, 0, 1 ini seperti kayak gini lah gambarannya kita. Kita akan menghitung bagaimana suatu bentuk matriks membentuk seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya ya, lebih mudah, lebih gampang. Oke, di sini terdapat soal dengan x plus 2y min z sama dengan 3. Di bawahnya 2x min y plus z sama dengan 12, 3x plus y plus z sama dengan 11. Oke, di dalam matriks x ini menggambarkan dengan nilai 1 dan selanjutnya 2y kita menemukan nilai terdapatnya yaitu 2 kali 1 dengan begitu 2, di sini kurang z nilainya 1 sama dengan 3. Di sini 2 1 1 ini 12 tetap. Oke, 3 1 1 11. Oke, kita sudah membentuk suatu matriksnya, sudah tergambarkan hingga membentuk suatu pola seperti ini. Ini nama bentuk matriks awal. Oke, di sini bentuk matriks awal. Matriks awal berbentuk seperti ini. Untuk langkah selanjutnya gimana agar kita membentuk pola seperti tadi ya, matriks identitas? Oke, lanjut. Dari kan di sini kan min 2 dikali B1. B1 di sini kan 2. Min 2 dikali min 2 dikali 2 hasilnya min 4. Ya kan? Min 4. Min 4 min 1 dikurang 4. Hasilnya min 3. Di sini min 3. Selanjutnya di sini kan ada min 2. Min 2 dikali min 1. Hasilnya adalah 3. Hasilnya ada 2. Hasilnya 2 karena min kali min jadi positif. Di sini hasilnya 2 jadi 1 dikurang 2 hasilnya 1 karena dia positif ya tadi ya, jadi plus ya, jadi 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Lanjut lagi, di sini adalah min 2 dikali B1 dengan 3, min 2 kali 3 min 6, min 6 kurang 12. Oke, punya duit 12 dibayar utang min 6. Jawabannya adalah 6 sana. Lanjut lagi di bawahnya, karena udah selesai membentuk 0 min 3 3 6. Selanjutnya di baris ketiga yang kita kerjakan, di sini min 3 dikali B1. Hasilnya adalah 1. Hasilnya tetap min 3. Oke, 3 dikurang 3 hasilnya adalah 0. Lanjut lagi, di sini adalah min 3 dikali B1 2, min 6 dikali min 1 dikurang min 6 hasilnya adalah min 7. Hasilnya tetap minus. Di sini min 3 dikali B1, min 3 dikali min 1 hasilnya min 4. Min tetap positif 3 ya, positif 3 ditambah 1 tambah 1 hasilnya 4. Di sini min 3 dikali 3 hasilnya min 9. Min 9 duit 11 dikurang 9. Oke, hasilnya adalah 2. Lagi pada langkah keduanya kan sudah selesai nih polanya, kita sudah membentuk angka abad di kolom awalnya sudah 00. Selanjutnya lagi kita ke langkah keduanya. Oke, pada langkah kedua kita harus membentuk pola kesatunya dulu, baru nilai ke nolnya yang lain. Di sini kan pada kolom kedua di sini adalah 0 1 0. Seharusnya begitu karena di sini masih berbentuk angka biasa. Kita ubah dulu ke min 3-nya, min 3 dulu. Min 3 ini kita rubah jadi 1. Gimana caranya? Dengan membaginya. Kita membuat angka pecahan ya, min 1 per 3 B2. Oke, karena
di sini sudah 0 ya, kita tidak perlu menghitungnya lagi karena semuanya yang dikalikan itu pasti akan 0. Nah, min 3 di sini tetap hasilnya 0, pecahannya menghasilkan nilai angka 1 karena min 3 per 3 hasilnya min 3 per min 3 juga hasilnya dengan 1. Dengan selanjutnya juga menghasilkan dengan min 1, min 2. Nah, perhitungannya, karena kalau menjelaskan perhitungannya lebih panjang, kita lebih kayak ini aja, rumusnya aja, karena menghitungnya lebih panjang juga, karena hitung pecahannya karena tidak memakai kalkulator seperti itu. Oke, pada langkah ketiga, karena di sini sudah membentuk karena di sini pada baris kedua sudah membentuk pola angka 1, ya kan, di sini di kolom keduanya. Selanjutnya kita mengubah ke baris pertama dan baris ketiga. Pada kolom kedua kita rubah menjadi angka 0. Oke, baiklah. Kita rubah jadi angka 0 menggunakan metode dengan dikurang 2 ya. Min 2 dikali 1, min 2. Oke, 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0. Lanjut lagi, min 2 dikali B2 adalah min 1, jadi positif 2. Positif 2 1 dikurang ditambah negatif 1 ditambah 2 hasilnya adalah 1, karena hasilnya adalah 1. Oke, min 2 dikali B2 adalah min 2, jadi hasilnya adalah positif 4. B1 nya adalah 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Sudah selesai nih pada baris pertama. Selanjutnya lagi pada baris ketiganya, plus 7. Kita ubah plus 7 ya. Di sini karena negatif 7 kita ubah jadi plus 7. Oke, plus 7 dikali B2. B2 nya berapa? B2 nya adalah 1. B2 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 0, karena utang 7 dibayar 7, hasilnya 0. Lanjut lagi, plus 7 dikali dengan min 1 adalah min 7, ya kan, karena di sini adalah minus, jadi negatif 7. Negatif 7 B3 4 dikurang 7 hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3. Positif 7 dikali dengan negatif 2 hasilnya negatif 14. Di sini adalah angka 2, 14. 2 dikurang 14 adalah min 12. Lanjut lagi, karena sudah membentuk pola angka 0 pada kolom kedua, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, pada langkah keempat. Di langkah keempat, karena udah pada kolom 2 sudah selesai membentuk polanya, kita lanjut ke kolom ketiga. Oke, kita mulai dengan merubah baris ketiganya dengan menjadi angka 1, si min 3-nya ini kita rubah dengan seperti sebelumnya, dengan pecahan min 1 per 3 dikali B3. Akhirnya min 1 dikurang min 1, min 3 ini sama dengan 3 per 1 ya, 3 per 1. Jadi menghasilkan perhitungan dengan hasil akhirnya itu min 3 per min 3 menghasilkan dengan angka nilai 1. Nilainya adalah 1. Kenapa tidak negatif? Karena negatifnya dalam perhitungan pecahan itu dihilangkan. Di sini dengan nilai plus 1, dia positif 1. Lanjut lagi, di sini min 12 dengan min 12 dibagi 3 hasilnya adalah positif 4. Di sini sudah selesai membentuk pada baris ketiganya 0014. Lanjut lagi pada merubah angka nilai pada kolom ketiga dengan 1 min 1 ini menjadi angka 0. Gimana merubahnya? Dengan mengurang dengan baris pertama dikurang 1, dengan baris kedua ditambah dengan 1, menghasilkan dengan nilai angka 1003 dan 0102. 0014 sudah membentuk pola identitas di sini dengan hasil akhir
3, 2, 4. 3, 2, 4-nya apa? 3, 2, 4 ini adalah membentuk pola X, Y, Z. X, Y, Z ini berfungsi untuk apa? Untuk sebagai bukti bahwasannya ini bisa membuktikan lah nilainya sama atau enggak. Mari kita buktikan. Oke, pada pembuktian pertama, pada soal sebelumnya kan di sini nilai 3 ini adalah X plus 2Y dengan min Z sama dengan 3. Kita rubah X rubah jadi 3 karena dari 3 ya. 3 plus 2Y rubah jadi 2 dikali 2 kali 2 min 4. Ya, min 4. 3 itu kurang 4 ya, sama dengan 3. Oke, di sini kita rubah jadi angka 4 dahulu. 2 kali 2 adalah 4. 3 plus 4. 3 plus 4 adalah 7. Kita rubah jadi 7. 7 dikurang 4. Hasilnya adalah 3. 3 sama dengan 3. Ini membuktikan bahwasannya perhitungan matriks tadi membuktikan nilainya adalah sama. Sehingga X, Y, Z. Jadi 3, 2, 4. Oke. Cukup dari penjelasan materi ini dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.